Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Saat seorang dihadapkan pada kesempatan emas, siapa yang tidak ingin meraih kesempatan yang sangat istimewa itu? Siapa yang pada saat dijanjikan hasil yang menggembirakan atau membanggakan, dia tidak tertarik akan sesuatu yang dijanjikan itu? Atau bahkan, siapa yang tidak ingin menghabiskan pada saat disajikan hidangan yang luar biasa, lezat dan istimewa? Itulah yang menjadi rangkaian hiasan dalam hidup manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah jadikan semua yang ada di muka bumi ini, di kehidupan dunia ini, nikmat, senang, bahagia, bangga, semua itu adalah hiasan kehidupan. Tapi yang Allah kehendaki adalah mana di antara mereka yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Siapa yang tidak ingin sholat bisa lama, dengan khusyuknya, di waktu sunyi, di dalam kesendirian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak ingin ketika membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan kefasihan yang sempurna, dihabiskan lembaran-lembaran Al-Quran di waktu yang sangat panjang? Siapa pula yang tidak menginginkan pada saat diberikan kesempatan untuk bersedekah, dia keluarkan banyak dari harta yang ia miliki, rupiah demi rupiah, ribu, puluh ribu, ratus, bahkan juta. Siapa yang tidak pengen itu? Siapa yang tidak berharap dalam hidupnya penuh dengan kebaikan? Dan itu sudah disampaikan oleh Allah. Berikut Rasul Muhammad SAW. Tapi bagaimana? Bisa jadi hari ini, atau saat ini, kita sedang tidak lagi berkemampuan untuk itu. Kita pengen melakukan sholat lama. Tapi bagaimana? Untuk berdiri saja kita tidak kuat. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Kita hiasi semua waktu kesempatan dalam hidup kita dengan bacaan Al-Quran. Sedangkan untuk duduk dan membaca saja kita sudah lemah. Bagaimana kita ingin bersedekah? Ikut meringankan beban sana, membantu sini. Sedangkan kita untuk kebutuhan keseharian saja kita kurang. Artinya kaum muslimin dan muslimat, bisa jadi hari ini kita sedang melemah. Kekuatan kita sudah mulai menurun. Kemampuan kita sudah tidak seperti dahulu pada saat kita benar-benar sedang posisi puncak kekuatan. Kita ingin puasa, tapi setiap kali kita puasa, sakit tiba. Kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah agar supaya benar-benar di hadapan Allah tercatat kita sebagai hamba yang kafah dalam amal solehnya. Tapi bagaimana?
daya, kekuatan, kemampuan sudah tidak lagi bisa maksimal. Kaum muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa fattaqullaha mastata'tum. Perintah benar adanya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan iman dan takwa kita sesempurna mungkin. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tapi kita ingat, andai posisi kekuatan kondisi kita sudah mulai menurun, sudah semuanya berkurang, maka Allah tidak akan menuntut di luar batas kemampuan kita. Allah tidak akan memaksa seorang yang sudah maksimal menurut kadar kekuatan yang dimiliki. Tidak bisa sampai sempurna. Bagaimana ketika kita melihat perjalanan manusia mulai dari Saripati, kemudian langsung kepada proses kelahiran, tsumma yukhrijukum tifla. Ketika kita melihat soal perjalanan hidup manusia, pada fase-fase balita, pada fase-fase dia belum bisa berdiri sendiri, sangat menggantungkan pihak lain, orang-orang yang ada di dekatnya. Sumalita belu asuddakum. Baru kemudian selang beberapa waktu berjalan, kita mencapai puncak kekuatan. Tidak ada pantangan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Pengen, langsung bisa dikerjakan. Kita sholat lama, bisa berapapun menit yang akan kita habiskan dalam sholat. Bahkan jam. Al-Quran, sekali duduk kita bisa selesaikan berjus-jus. Sedekah. Mungkin suatu saat kita bisa seisi dompet, seisi tas kita langsung habiskan tanpa ada rasa khawatir. Tapi bagaimana? Sumalitakunu suyuho. Pada saat sudah mulai bergeser kepada usia-usia yang kekuatan, daya, kemampuan itu sudah mulai menurun. Mau berbicara harus diulang. Kepercayaan orang lain sudah mulai pudar. Tidak sebagaimana dulu masa jaya. Inilah proses perjalanan yang harus kita pahami, kita maklumi. Kita memang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak senang melihat tanamannya mulai bertunas, daunnya mulai mengembang, warnanya mulai berubah dari muda menuju tua, kokoh daun, ranting dahannya. Tapi apakah dia tidak sadari bahwa suatu saat daun itu akan menguning, bahkan kering, jatuh dari pohonnya? Itulah kaum muslimin wal muslimat, pelajaran hidup yang barangkali dalam proses perjalanan ini kita harus bisa dapatkan. Mungkin dulu adalah kita orang yang dimuliakan. Setiap petuah kata kita dilaksanakan oleh banyak orang. Setiap ide kita pasti digunakan. Bahkan tidak hanya itu, dinantikan pendapat, ide, dan arahan kita. Andaikan hari ini sudah tidak ada lagi, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut kita terus bisa sempurna, terus memiliki kekuatan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan porsi yang benar-benar menyesuaikan. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Dalam kategori berilmu, kita diperintahkan untuk menjadi orang yang alim. Innama yahsallaha min ibadil ulama, yang hanya takut
kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu yang luas mendalam. Faham dia. Apa yang harus dia kerjakan. Kalau masih belum mencapai posisi dan kedudukan itu, segera bergerak. Kerahkan seluruh daya dan tenaganya untuk muta'alim. Belajar dan belajar. Dalami, terus ambil seluruh ilmu yang ada. Kapasitas kekuatan masih mampu. Bagaimana dengan kita yang baru tersadar di usia-usia yang untuk duduk lama, untuk berdiri lama, untuk membaca, semua hampir sudah tidak lagi mampu. Tapi kita baru tersadar. Kita butuh akan hal itu. Sekali lagi, Allah tidak melihat keterlambatan itu. Tapi ketika kita segera berbuat, au mustami'an, kata Nabi SAW. Tidak apa-apa. Mulai baru umur sekian, tidak apa-apa. Andaikan hanya bisa mendengar, dengarkan. Mendengar saja. Sering-seringlah mendengar. Wala takunu jahilan. Jangan sampai dalam hidup orang sudah tidak lagi bisa mengakses ilmu. Sehingga kemana, apa, dan bagaimana cara menjalani dan melakukan kehidupan ini. Dia sungguh tidak mengetahui ilmu. Nabi tidak inginkan itu terjadi pada diri kita umatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, andaikan hari ini benar-benar kita pada posisi yang sudah melemah, maka tetap kita tidak boleh patah semangat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya batasi, hanya sampai ketika ajal orang itu tiba. Baru dinyatakan boleh berhenti jika kematiannya sudah menghampirinya. Jika masih belum dan masih berkesempatan, walau tubuh sudah mulai melemah, andaikan orang itu masih tersadar dan hanya bisa menggerakkan satu jari, dia masih tetap bisa melaksanakan sholat. Sholatlah dengan satu gerakan jarinya. Selama Allah masih memberikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dengan iman. Dan senantiasa menganugerahkan untuk kita semangat untuk selalu berbuat dan berbuat. Beramal dan beramal yang saleh. Agar kelak kita dinyatakan menjadi insan yang mulia, yang akan layak untuk mendapatkan surganya bersama para nabi, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang yang benar-benar dalam kebenaran, dan orang-orang yang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.